pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin akan membentuk Pokja Nunukan untuk membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hal ini menjadi langkah konkret implementasi kerjasama Unhas dan pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah disepakati dalam penandatanganan Memorandum of Understanding. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu 9 April 2025. Bupati Nunukan Irwan Sabri bersama Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya hadir di lantai 8 Gedung Rektorat Unhas Tamalandrea untuk menandatangani MOU tersebut. Irwan Sabri menyebut hal ini merupakan tahap awal dari kerjasama dalam berbagai bidang yang akan dijalin. Irwan berharap kedepannya akan ada tindak lanjut dari penandatanganan MOU ini, di mana akan dilanjutkan diskusi lanjutan untuk menjalin sinergi dalam memajukan daerah. Jadi kita melihat karena Universitas Hasanuddin ini dari tahun ke tahun ya, alhamdulillah sangat dipercayai oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Maka dari itu kami dari pemerintah Kabupaten Nunukan berinisiasi atau beritikat untuk melakukan kerjasama bersama pihak Universitas Hasanuddin Makassar. Kalau fokus pengembangan di sana ya kita masih lihat kira-kira ya mungkin SDM-nya ya sumber daya manusianya mungkin yang akan kita fokuskan, kemudian ASN-nya seperti itu. Bupati yang juga merupakan alumni Unhas ini menambahkan, Universitas Hasanuddin dengan berbagai potensi yang dimiliki sangat dibutuhkan dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Lantaran Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia merupakan wajah Indonesia yang mestinya menjadi fokus pembangunan negara. Kolaborasi ini pun disambut baik oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, yang berjanji akan membantu percepatan pembangunan di Nunukan karena menjadi tanggung jawab Unhas. Sebab mayoritas masyarakat Nunukan berasal dari suku Bugis yang memiliki kedekatan secara emosional dengan Unhas. Prof. Jamaluddin Jompa pun mengusulkan untuk membentuk Pokja Nunukan sebagai implementasi dari kerjasama ini. Pokja ini akan bergerak di bidang usaha, penelitian, kesehatan, dan program lainnya. Mendukung hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMFil menyebut akan segera membentuk Pokja Nunukan sesuai dengan amanah Rektor Unhas. Pihaknya ingin bergerak cepat agar kolaborasi itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi hari ini alhamdulillah ya kita menandatangani MOU antara Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kabupaten Nunukan. Luar biasa, Pak Bupati tadi sudah memaparkan beberapa keunggulan-keunggulan yang ada di Kabupaten Nunukan, kemudian juga ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang ya tentu saja memerlukan ya bantuan atau kerjasama, sebenarnya kerjasama yang kemudian saling menguntungkan antara Pemkab Nunukan dan Universitas Hasanuddin. Prof. Adi menambahkan ada banyak bidang yang potensial untuk menjalin kolaborasi seperti pengembangan SDM, industri, dan kesehatan. Ifaisyah Rahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, program studi ilmu berdasar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menjalani proses sertifikasi akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia atau LAMPTKes. Rektor Unhas menyebut jika program studi ini sebagai jawaban atas kebutuhan besar akan dokter spesialis di Indonesia. Profesi pendidikan di bidang pendidikan. Program studi berdasar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menjalani proses sertifikasi akreditasi dari LAMPTKes sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan kedokteran spesialis. Sertifikasi ini menghadirkan 2 orang asesor, yaitu Profesor Dr. Sri Maliawan, SPBS, Subspesialis and Pet Konsultan, FIX,
dan Dr. Setio Widi Nugroho, SPBS Subspesialis Enfas Konsultan. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Profesor Dr. Hairani Rashid menyampaikan jika hingga saat ini dari 34 program studi yang ada, 28 diantaranya telah meraih akreditasi unggul. Ia pun optimis Prodi Bedah Saraf akan menyusul capaian tersebut. Tentunya sebagai dekan kita selalu memberikan supporting kepada setiap program studi dan alhamdulillah salah satunya pada hari ini program studi Bedah Saraf menjalani proses visitasi lapangan dari LAMPTKes. Seperti halnya harapan-harapan dari semua pimpinan bahwa unggul merupakan salah satu harapan kami untuk setiap program studi dan insya Allah dengan melihat persiapan yang dijalankan oleh KPS dan tim, kami yakin program studi Bedah Saraf juga akan mendapatkan unggul. Terima kasih. Sementara itu, Asesor LAMPTKes Dr. Setio Widi Nugroho menjelaskan bahwa asesmen kali ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya yang sempat tertunda karena belum ada lulusan. Ia berharap hasil akreditasi kali ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dukungan juga datang dari Direktur RSUP, Wahidin Sudirohusodo, Profesor Dr. Syafri Kamsul Arif, yang menyebutkan bahwa Prodi Bedah Saraf Unhas memiliki relevansi tinggi dalam pengembangan layanan kesehatan, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Tidak hanya itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, juga menegaskan bahwa program studi ini menjadi jawaban atas kebutuhan besar akan dokter spesialis di Indonesia. Kita bersama-sama hari ini dalam rangka mengikuti asesmen lapangan untuk Prodi spesialis bedah saraf. Kebetulan Prof. Sadul masih bersemangat untuk tetap mengawal sebagai ketua program studi. Ini contoh sebenarnya di Unhas ya. Beliau sudah sangat senior, kita hormati, kita hargai, tapi beliau humble untuk tetap mengelola, mengawal untuk pengembangan program studi yang sangat penting ini, yaitu spesialis bedah saraf. Tentu sebagai rektor, saya bangga, saya bersyukur karena bedah saraf ini adalah salah satu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan banyak sekali rumah sakit yang membutuhkan, sehingga keberadaan prodi ini mudah-mudahan setelah akreditasinya unggul insya Allah ya. Amin ya. Ini kemudian kita bisa lebih leluasa lagi bergerak dengan peluang-peluang kerjasama pengembangan yang lebih baik lagi. Selamat bekerja Bu Dekan. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Dalam asesmen itu, turut dipaparkan profil program studi bedah saraf, di mana Profesor Dr. Andi Asadul Islam sebagai pendiri program studi bedah saraf Unhas hadir dalam asesmen ini. Ia menceritakan perjalanan panjang berdirinya prodi tersebut yang membutuhkan kesiapan dari sisi sumber daya manusia dan fasilitas pendukung sebelum akhirnya resmi dibuka pada tahun 2017. SK Dikti sejak 2010 sudah harus didirikan, tetapi pada saat itu saya merasa belum sanggup karena ketenaga dan sarana. Dan tahun 2017 baru saya berani membuka. Iya, setelah merasa cukup staf dan sarana kami membuka 2017. Dan SK-nya itu dari Dikti langsung. Nah, setelah itu berkembang, tahun 2021 akreditasi sudah dapat. Waktu itu kalau baik itu B, sekarang kan tidak. Jadi sudah B gemuk. Nah, kemudian kami reakreditasi ini insya Allah mudah-mudahan bisa unggul. Dengan dukungan berbagai pihak dan semangat kolaborasi, Fakultas Kedokteran Unhas optimis Prodi Bedah Saraf dapat meraih akreditasi unggul yang akan memperkuat peran Unhas dalam menjawab tantangan dunia kesehatan, baik di tingkat regional maupun nasional. Andrea Reren Karina, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Pemirsa, Rektor Universitas Hasanuddin menghadiri Halal Bihalal IKFIKP di Unhas Hotel and Convention Selasa 8 April 2025. Ajang ini juga menjadi evaluasi untuk kemajuan IKFIKP Unhas. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc bersama ratusan alumni lainnya dari berbagai angkatan di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas menghadiri Halal Bihalal Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas di Unhas Hotel and Convention Selasa malam 8 April 2025. Profesor Jamaluddin Jompa mengaku kembali bernostalgia sebagai mahasiswa melalui Halal Bihalal ini.
Profesor JJ, sapaan akrabnya, merupakan alumni dan pernah menjabat sebagai dekan FIKP sebelum akhirnya menjabat sebagai rektor. Prof JJ berharap halal bihalal ini menjadi jembatan untuk saling berjejaring. Melalui momentum ini, dirinya juga tak melewatkan untuk saling bermaaf-maafan dengan seluruh sivitas akademika yang hadir. Malam ini adalah suatu malam yang berbahagia buat saya, khususnya karena tentu sebagai alumni Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan yang pernah jadi dekan, kami semua bersama dengan para alumni dan juga keluarga besar FIKP yang sivitas akademika itu berkumpul malam ini juga melakukan hal yang sama karena musimnya halal bihalal, sehingga tentu ini bagi saya adalah malam yang membuat saya bisa bernostalgia dengan teman-teman seangkatan maupun kakak angkatan maupun sebagian dari angkatannya masih berpapasan. Momen-momen seperti ini tentu sangat kita butuhkan dan insya Allah ini juga akan menjadi penguat ikatan antara alumni-alumni Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan yang telah tersebar di seluruh jagat raya, mungkin sampai ke luar negeri, kemudian kembali ke alma maternya, bertemu dengan sivitas akademika yang ada di Unhas, dan mudah-mudahan ini adalah suatu metode baru kita juga untuk memperkuat peran para alumni yang telah lama berada di luar, tapi akan selalu datang pulang kampung untuk mudik, tapi sekaligus bersilaturahmi dengan induknya, yaitu Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Thank you. Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi antar alumni, namun juga menjadi kesempatan evaluasi untuk kemajuan IKF-IKP Unhas. Dalam bincang alumni bersama 4 steering komite, alumni yang hadir diminta menyampaikan saran dan masukan untuk kontribusi IKF-IKP Unhas, terutama dalam konsep ekonomi biru. Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, Profesor Safrudin SPIMP, PhD, mengapresiasi alumni yang berkomitmen mendukung FIKP menjadi fakultas unggul. Menurutnya, kolaborasi sangat penting untuk memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa. Pihaknya juga akan menyegerakan pemilihan Ketua IKF-IKP Unhas periode 2025-2029 yang sebelumnya dipimpin oleh Insinyur Syamsul Bahri Sirajuddin. Lebih daripada itu, ada beberapa komitmen yang terbangun. Mereka berkeinginan untuk bersinergi, berkolaborasi untuk kemudian menguatkan FIKP menuju fakultas yang unggul dan juga mensukseskan FIKP menjadi world class faculty. Dan selain itu juga di kegiatan ini kami dan seluruh panitia telah akan mengagendakan untuk pemilihan Ketua IKA untuk periode 2025-2029. Namun untuk saat ini telah bekerja mulai hari ini steering komite untuk itu, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan diadakan musyawarah besar IKF-IKP Unhas untuk pemilihan kepengurusan yang baru. Dan kami sadar betul bahwa kami harus berkolaborasi yang tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa yang masuk di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas output alumni kami menjadi alumni yang siap bekerja dan tentunya memiliki daya saing lokal, nasional, bahkan internasional. Profesor Safrudin berharap halal bihalal ini tak sekedar ajang reuni, namun mampu melahirkan ide kreatif menuju FIKP yang semakin unggul. Zulkarnain, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turut menghadiri kegiatan halal bihalal Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin tahun 2025. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah untuk membangun kota maju dan berdaya saing. Kegiatan halal bihalal Universitas Hasanuddin yang digelar di Unhas Hotel and Convention pada Selasa pagi menjadi ajang silaturahmi besar Sivitas Akademika. Tidak hanya dihadiri oleh rektor dan pimpinan universitas, namun juga menghadirkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai tamu kehormatan. Dalam wawancara usai acara, Munafri mengapresiasi konsistensi Universitas Hasanuddin dalam membangun hubungan erat dengan pemerintah. Baginya, kolaborasi dengan kampus merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis ilmu.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang juga turut hadir pada kegiatan tersebut, menyatakan bahwa halal bihalal merupakan momen strategis untuk menghidupkan diskursus positif di kalangan akademisi. Ya, tentu ini ajang yang sangat baik, merekatkan kembali teman-teman, baik yang alumni ataupun masih yang berada di dalam lingkup kampus untuk bersilaturahmi. Dan dari silaturahmi itu bukan hanya bertemu, tapi mungkin ada pemikiran-pemikiran yang bisa disatukan, ada ide-ide yang bisa kita jalankan secara bersama, dan inilah tujuannya. Dan kita berharap dengan adanya halal bihalal ini kita semakin mempererat persatuan dan kesatuan kita sesama, baik alumni maupun teman-teman yang ada di lingkup kampus Universitas Hasanuddin ini. Munafri juga menyampaikan harapan agar Universitas Hasanuddin terus mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta membangun SDM yang berintegrasi untuk masa depan kota. Kehadiran wali kota di tengah-tengah sivitas akademika Unhas dianggap sebagai bentuk nyata kolaborasi yang perlu terus diperkuat ke depannya. Rahma Humairah, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.